Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin berbagi masalah kegugusan. Cerita sebelum ke inti. Selama saya menjabat menjadi ketua gugus, yang dialami oleh saya, pertama, jabatan itu nggak pernah saya mencalonkan, apalagi mendaftarkan diri. Catat. Jadi menjadi ketua gugus itu saya nggak pernah mendaftarkan, apalagi mencalonkan. Tapi saya mengajak kepala sekolah yang lain dalam penentuan menjadi ketua itu melalui musyawarah. Pada saat dilakukan itulah kepala sekolah lain yang hal ini perempuan menjadi ketua gugus. Pada saat dilaporkan ke pengawas yang bukan binaan di gugus saya itu merubah hasil musyawarah itu sepihak, dan didaulatlah saya menjadi ketua gugus atas dasar bahwa yang menjadi ketua gugus itu sekolahan, kalau enggak unggulan itu sekolahan yang namanya SD ada angka satunya. Kebetulan emang sekolah di Karangsong 1 itu saya, jadi saya nggak bisa mengelak. Tapi ternyata belakangan ini yang menjadi ketua gugus itu bukan sekolah yang angkanya 1 atau unggulan. Ternyata tadi berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan pengawas atau pihak tertentu. Selama saya menjabat menjadi ketua gugus, saya merasa sudah lama, dan saya mengajukan mengundurkan diri menjadi ketua gugus ke pengawas. Saya undang kepala sekolahnya semua, termasuk pengawas dan forum rapat. 3 kali berturut-turut saya pengajuan ditolak, dan dianjurkan saya untuk melanjutkan menjadi ketua gugus itu. Tapi yang ketiga kali pengajuan pengunduran diri ditolak itu, beberapa bulan kemudian saya diturunkan paksa, digantikan oleh ketua gugus yang lain dari kepala sekolah lain, yang sepengetahuan saya atas laporan kepala sekolah lain tidak melalui forum rapat yang dihadiri semua kepala sekolah. Tapi itu dicampuri juga ketidakberesan pengawas, yang saat ini pengawas ini sudah pensiun, seolah-olah legal dan benar. Ini yang menurut saya citra buruk. Jadi aneh, pada saat saya mengundurkan diri ditolak, di kemudian hari saya dilengsarkan, diturunkan, digantikan secara paksa dengan cara yang tadi. Bagi kepala sekolah yang baru atau yang sudah lama, yang belum mengenal kegugusan, sekarang ada K3S, koordinator gugus atau apalah, ketua forum, dilihat, diperhatikan. Ketua gugus itu seolah-olah penguasa cilik
yang ada di wilayah itu. Kenapa saya katakan itu? Menjadi ketua gugus itu tidak jelas sampai kapan masa jabatannya. Selagi dia menjabat, selagi dia belum pensiun menurut SK pemerintah, pensiun menurut SK Sang Pencipta, beli bakalan diganti, beli bakalan dirubah. Makanya jarang ada yang mengundurkan diri untuk menjadi ketua gugus. Sekalipun itu tuh pindah dari SD ini ke SD ini. Beda kalau pindahnya lain kecamatan. Kenapa itu ketua gugus itu gak mau regenerasi? Tadi patut dicurigai, dan emang pada saat saya menjabat itu banyak uang yang mengalir yang tidak bisa dideteksi ataupun diketahui oleh yang. Kenapa? Satu, pada saat pejabat distrik atau orang dinas dalam memerintahkan stafnya atau bawahannya untuk kegiatan monet, itu biasanya tuh datang ke sekolahan yang bagus. Hanya sebatas mendapatkan uang recehan. Jadi kegiatan monet orang dinas itu dia nggak pernah membawa data tahun kemarin ini kegiatan ini. Sekarang kegiatan nggak ada pembanding. Hanya sebatas tadi, dan itu dikondisikan oleh ketua gugus. Memang benar orang dinas tidak meminta, tapi orang dinas seharusnya pada saat misalkan ada ketua gugus yang memberi, ditolaklah, jangan selamitan, dikantongi. Makanya betah selalu datang dan diadakan itu. Ya emang perlu juga kegiatan monet, tapi seharusnya monet itu ke sekolah yang sekiranya kurang atau minim. Kalau hanya ingin dikatakan bagus mah ya datang aja. Benar, datang ke sekolahan yang sudah bagus. Biar pimpinan, biar atasan merasa senang. Makanya tidak ada perubahan. Jadi sampai saat ini juga kalau kegiatan monep itu hanya sebatas itu. Menunggu dikasih uang recehan itu. Lumayanan itu. Termasuk pengawas juga nggak mungkin datang itu ke sekolahannya. Yang mudah-mudahan aja ke depan itu ada perubahan. Karena mereka ngerasa udah mengeluarkan bensin, tenaga dan sebagainya. Kan udah dapat gaji, udah ada perintah tugas. Kenapa harus begitu? Selalu berkilah emang ya tidak minta tidak. Makanya saya mudah-mudahan semangat ke depan itu. Jangan melihat itunya, tidak ada itu, tetap semangat kegiatan monep itu dilaksanakan. Dan benar. Oh ini. Jangan hanya bisa menyalahkan. Jadi
setelah di Monep ada evaluasi, ada tindak lanjut yang nyata, yang jelas. Bukan hanya berkas ditulis, tanda tangan, udah nggak tahu itu berkasnya kemana. Jadi perhatikan saja, ketua gugus itu dia nggak mau turun menjadi ketua. Kalau misalkan kepentingan itu masih diakomodir oleh teman. Sama ketua K3S, ketua koordinator gugus, ketua forumnya, nggak bakalan itu mengajukan. Kalaupun ada yang menggugat, paling arahannya uslah dilanjut saja, gampang nanti dibikinkan. Nggak mau ribet. Jadi bila mana ingin jadi penguasa kecil-kecilan, jadi ketua gugus, bisa mengatur beberapa sekolah. Jadi saya anehnya tuh gak mencalonkan, begitu melaporkan hasilnya karena saya tanggung jawab, malahan saya yang didaulat. Setelah didaulat sekian tahun, saya merasa nggak nyaman menjadi ketua itu. Saya mengundurkan diri, ditolak. Setelah ditolak beberapa kali, dipaksa diturunkan, dilengsarkan. Inilah ketidakadilan. Semoga menjadi bahan untuk kepala sekolah lain dan kebijakan pimpinan yang di atas. Harus ada perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Ke depan saya akan memberikan informasi yang lain. Sedikit demi sedikit saya berbagi pengalaman selama saya bertugas menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.